So, menurut aku, untuk film horor yang berjudul Makmum 2 ini, aku tuh kayak nggak dapet feel-nya gitu loh guys untuk film horornya. Kemudian masih ada juga beberapa cerita yang dibiarkan menggantung begitu aja tanpa ada penyelesaiannya. Dan juga jump scare-nya itu ada beberapa yang memang mengganggu banget. Hai guys, welcome to my channel. Balik lagi bersama aku, Nia Utami. Oke, kayaknya akan makin tambah seru ya jika di video hari ini aku review tentang film horor Indonesia terbaru yang tayang di bioskop. Yap, apalagi kalau bukan film horor yang berjudul Makmum 2. Ini merupakan sequel kelanjutan ya dari seriesnya yang pertama, yaitu filmnya yang berjudul Makmum. Yang pertama itu kan sempat memang booming banget gitu kan Makmum, karena kesuksesannya itu makanya dibikin sequel terbarunya. Ya, langsung aja kita bahas tentang review pribadi aku ya, buat kalian yang penasaran gitu kan tentang jalan cerita Makmum 2 itu seperti apa, kemudian review aku pribadi tentang film horor ini seperti apa. Simak terus video yang satu ini. Oke guys, langsung aja kita bahas tentang Makmum 2. Nah, buat kalian yang penasaran tentang ceritanya, ini kan diperankan oleh Titi Kamal, kemudian ada Samuel Rizal, kemudian ada Marcella Zalianty juga. Jadi deretan pemainnya ini udah cukup terkenal ya. Kayaknya sayang banget jika film horornya itu nggak sesuai ekspektasi kita. Apalagi setelah menonton sequelnya yang pertama, yang Makmum yang tahun 2019, itu kan kayak, oh ini yang keduanya kelanjutannya pasti akan makin tambah seru gitu ya. Nah, buat kalian yang nanya-nanya mungkin kayak, ini nyambung nggak sih kalau kita nonton, apakah harus dari yang awal? Kayaknya nyambung-nyambung aja sih ya kalau kalian mau langsung aja nonton ke Makmum yang keduanya. Oke, kita lanjut bahas untuk jalan ceritanya. Nah, untuk kisahnya di sini masih sama ya. Titi Kamal memerankan sebagai Rini, salah satu wanita dari asal Jombang gitu kan. Dia itu asalnya dari desa Suwayan. Nah, di sini Rini itu diceritakan di awal-awal itu masih bersedih gitu ya atas kepergian dari suaminya tercinta, dan dia itu sekarang tinggal hanya dengan anaknya yang bernama Hafiz. Di sini Rini itu ya masih sama, sering digangguin oleh setan yang bernama Kanzab itu tadi, yang katanya suka gangguin orang sholat alias jadi makmum di belakang. Jadi di sini hantunya masih sama, hantu Kanzab itu tadi ya guys. Kemudian di sini juga Rini itu mendapat kabar gitu pas sholat itu bahwa budenya yang dari asal kampung itu meninggal dunia. Akhirnya Rini pun memutuskan untuk pulang ke kampungnya sebentar untuk melayat dan juga melaksanakan 7 harian doa untuk bulenya itu sendiri. Nah, lanjut cerita. Jadi di sini udah mulai seru sih ya pas awal-awal aku nontonnya. Kayak di sini tuh memang diceritakan Rini itu pulang ke kampungnya itu kan kayak udah desa yang benar-benar tertinggal, dimana menolak perubahan juga nih desanya. Kayak dikasih listrik nggak mau gitu kan, teknologi nggak ada, kemudian sinyal juga nggak ada, kayak udah ditawarkan gitu kan, tapi tuh orang-orang di desanya tuh bener-bener patuh banget sama salah satu ustadz yang memang nggak membolehkan adanya masuknya listrik ataupun teknologi yang ada di kampung tersebut. Jadi desanya itu bener-bener tertinggal dan jauh banget dari dunia peradaban kita seperti sekarang yang serba canggih dan serba teknologi. Jadi di sana itu bener-bener digambarkan desa yang nggak punya listrik, jadi dapat banget tuh feel dari gelapnya desa-desa di pedalaman sana yang hidupnya itu menggunakan lentera gitu deh ya, yang ada banyak pelita, yang pencahayaannya tuh bener-bener kurang, dan dapat banget seremnya kayak gitu. Nah, keanehan pun mulai muncul nih ya ketika Rini berada di tempat budenya itu tadi. Rini tuh merasakan banyak gangguan dari setan Kanzab. Nah, katanya sih kalau setan Kanzab ini sudah mulai memunculkan dirinya terlalu sering, itu pasti ada pesan yang ingin disampaikan. Tapi sebenarnya ini agak pro dan kontra sih. Kalau kita kaitkan dari segi agama, seharusnya mereka itu masih cari tahu gitu kan. Emang bener gitu kan. Ini setan yang ngikutin kita pas sholat, ini kan bikin takut ya. Tapi ternyata ada hal yang mau disampaikan ke kita gitu, kayak nggak masuk akal aja sih gitu kan kalau kita kaitkan. Dan si Rini ini kan kayak udah biasa banget ya lihat hantu-hantu kayak gitu. Di sini yang aku keselinnya itu hantunya tuh suka muncul tiba-tiba gitu loh. Muncul tiba-tibanya tuh ngagetin, plus bikin kita itu jadi kaget yang bener-bener ganggu banget pas nontonnya. Kayak udah asing nih, lagi serius gitu kan, tiba-tiba ada aja jump scare yang bikin ganggu ketika nontonnya. Nah, di sini juga menceritakan tentang anaknya Rini yang lama-kelamaan mengalami hal-hal yang mistis juga.
karena suatu kesalahan juga ya. Itu kan kayak di pedesaan itu ada sebuah hutan larangan gitu deh disebutnya. Kemudian kita itu nggak boleh main ke sana. Tapi lama-kelamaan si anak Rini ini kayak menerima panggilan dari seorang anak pincang yang membuat dia itu harus masuk ke dalam hutan tersebut dan mengganggu hutan larangan itu. Jadi ya kayak gitu deh ya asal muasal ceritanya. Makanya hantunya tuh jadi berasal dari hutan larangan itu sendiri. Yang aku heranin juga sih di awal, aku pikirnya ini bakalan fokus kepada hantu Kanzab ya, hantu makmum ini sendiri. Ternyata hantu makmum itu hanya sebagai pengantar gitu deh ya, pengantar kepada jalur cerita yang lainnya. Kayak ini belum selesai hantu makmum udah ada cerita lain nih dari hantu hutan larangan itu sendiri kayak gitu. Jadi agak kelompat-ngelompat ya menurut aku ya, jumping scene-nya tuh terlalu banyak gitu. Kayak ini belum selesai, ini udah ditambahin lagi, ini mau kesini lagi, kayak gitu ceritanya. Nah sekarang aku mau puji dulu beberapa hal yang aku sukai ya dari film ini. Yang pertama itu adalah suasana pedesaannya, yang feel-nya tuh dapat banget mencekamnya. Di sini aku suka ya pas di bagian itu kayak kerasa banget feel horornya kalau untuk di bagian ini. Kemudian untuk acting dari Titi Kamal itu memang udah menjiwai sekali dan sangat cocok ya perannya di sini sebagai seorang Rini. Aku suka juga di sini. Tapi sangat banyak hal yang memang disayangkan ya, seperti yang aku sebutkan tadi di awal kayak jump scare-nya. Kemudian terlalu banyak lompatan scene-nya yang terlalu cepet sih menurut aku gitu kan. Kayak ini masih pagi nih, tiba-tiba aja udah siang, tiba-tiba udah malam gitu. Cepet banget gitu pergantian scene-nya ini sendiri. Kemudian juga ada hal yang beberapa tuh nggak masuk di akal, yang memang tahu-tahu udah kerasukan aja nih orang-orang gitu kan, tahu-tahu udah ada masalah yang disebabkan ya, kayak gitulah ceritanya. Jadi kurang memuaskan aja sih pas nonton, nggak yang sebagus yang pertama sih gitu kan. Kemudian juga hal yang perlu digarisbawahi ini adalah editan dari filmnya ya. Editannya tuh terasa banget unreal alias kurang nyata. Itu tuh kayak editannya tuh kurang halus gitu, yang seharusnya tuh masih bisa diperhitungkan. Kalau ini nggak, itu pasti nggak mengganggu gitu loh. Jadi pas nonton, oh iya editan nih gitu kan. Misalnya di adegan pohon yang jatuh, nah itu kalian pasti bisa lihat di situ adegan pohon jatuhnya tuh nggak masuk akal sama sekali gitu kan ya. Nah selain hal-hal yang aku sebutkan itu tadi juga gitu kan, sebenarnya aku cukup menikmati sih jalan ceritanya. Cuman memang ada beberapa part yang memang kurang pas aja menurut aku. Padahal di awal tuh udah seru banget gitu loh. Kayaknya sayang gitu kalau konsistensinya tuh nggak dipertahankan sampai akhir. Dan ternyata penyelesaiannya tuh menurut aku terlalu bertele-tele dan terlalu lama banget. Nah sampai di akhir juga kalian pasti akan ngelihat kayak hantunya tuh terasa nggak serem gitu loh, kayak cuma ditaburin lumpur atau apa, mukanya jadi kayak gelap. Nah itu tuh yang agak mengganggu. Padahal tuh setan Kanzabnya itu, setan makmumnya, kalau lebih difokuskan itu akan lebih bagus gitu. Kalau lebih difokuskan kepada setan yang itunya, lebih serem gitu loh. Hantu makmum ketika kamu sholat dia tiba-tiba ngikutin dari belakang kayak Allahu Akbar, nah kayak gitu tuh, itu serem banget pas di bagian itu. Aku malah lebih senengnya tuh kalau mereka fokusnya di bagian hantu makmumnya itu sendiri. Nah sementara itu di sini kan kita juga ngelihat ada beberapa pemain lainnya ya, kayak Samuel Rizal, ada Marcella Zalianty, yang ternyata mereka itu padahal pemeran yang menurut aku cukup mendominasi ya, tapi ketika main di film itu ternyata kayak aduh kurang fungsinya banget deh gitu kan. Kayak Marcella Zalianty ini tugasnya apaan lagi gitu kan, jadi pemeran di situ. Sama Samuel Rizal juga kayak aduh terlalu banyak hal yang bikin kalian tuh gemes nontonnya gitu. Aduh kamu tuh ngapain di sini gitu, kalian tuh ngapain, kalian mau nyelesain masalah apa enggak nih, kok dibiarin Titi Kamalnya sendiri nyelesain apa-apa kayak gitu. Jadi tuh kayak fungsi dari pemeran yang banyak-banyak diambil itu tadi tuh buat apa gitu loh. Nah, kalau kalian yang mau nanya gitu kan, misalnya, Kak, ini tuh sebenarnya serem banget atau seremnya tuh standar atau gimana? Menurut aku kalau di bagian setannya Kanzabnya itu tadi, setan makmumnya itu sih serem gitu. Tapi kalau udah masuk ke setan yang lainnya, yang dari hutan terlarang dan segala macamnya, itu tuh kurang dapet aja feel seremnya kayak gitu. Kemudian juga ada beberapa hal yang mesti dicocokkan sama pemikiran dunia nyata gitu lah ya. Kayak setan Kanzab tuh sebenarnya
filmnya emang bener-bener buat nyampein pesan, atau sebenarnya kan itu kan jin ya, masa itu bisa buat nyampein pesan gitu kan, kayak nggak masuk akal gitu loh. Seharusnya dicari dulu nih bukti validnya tuh seperti apa, emangnya nyambung ya sama agama kita sebagai orang Islam gitu. Kalau untuk poin plusnya sih lebih ke, kalau kita ambil hikmahnya itu adalah kalau kita sholat itu harusnya memang lebih khusyuk gitu kan, lebih menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa harus memikirkan hal-hal yang lainnya kayak gitu. Kalau kita mau ngambil dari sisi positifnya. Tapi balik lagi nih ya, kalau misalnya kalian tuh penasaran, pengen nonton sequel lanjutannya gitu kan, kalian boleh banget nih cobain Makmum 2. Karena ini menurut aku cukup layak untuk disaksikan kalau emang pengen menikmati film horor. Tapi jangan berekspektasi terlalu tinggi, karena aku udah ceritain di awal ya bagian-bagian apa aja gitu kan yang bikin aku tuh kecewa gitu kan. Meskipun sebenarnya coveringnya tuh udah bagus banget, di awal juga jalan ceritanya tuh udah bagus, cuman di akhir-akhir aja nih yang agak kurang terdapatkan gitu filmnya. Oke, untuk rating aku pribadi, aku bisa kasih 6/10 deh ya untuk film horor yang berjudul Makmum 2 ini. Nah, buat kalian yang mau nonton itu kan masih available on bioskop gitu kan. Dan aku kayak merekomendasikan ceritanya itu lebih kepada cerita makmumnya ini sendiri. Lebih ke apa yang bisa kita dapatkan pesannya. Tapi kalau untuk jalan ceritanya dan keseluruhannya, kalian bisa nilai sendiri secara bagaimana kalian menontonnya dan mengambil yang baiknya seperti apa dari film horor Makmum 2. Oke guys, aku rasa itu dulu ya untuk review pribadi aku tentang film horor yang berjudul Makmum 2. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian jika punya komentar pribadi tentang film yang berjudul Makmum 2. See you again on my next video.